Halo semuanya, udah lama gak bikin video lagi. Terus hari ini aku mau share soal kerja. Jadi kan kalau misalnya kita jadi mahasiswa di luar negeri kan, selain ada beasiswa dari kampus, kita juga kadang tuh pengen kerjakan buat menghasilkan duit yang lebih gitu buat sehari-hari. Nah, kali ini aku bakal share mengenai kerja part time. Tapi kerja part time ini yang dari sekolah. Jadi di sini ada vest aku kayak gini, ada di sini. Nah, ini tuh apa sih maksudnya? Nah, ini tuh vest kerja. Jadi kalau tiap kerja part time gitu, kita harus pakai ini. Jadi kayak gini. Jadi bakal kelihatan bahwa kalau kita tuh kayak pekerjanya gitu loh. Jadi orang tahu kalau kita itu kerja di sini. Nah, kebanyakan kalau orang kerja di sini itu kalau mereka itu nggak kayak kita yang pakai ada seragamnya gitu kan. Kebanyakan dari mereka itu mereka cuma pakai baju biasa, terus ada vest gitu loh, vest kayak gini. Nah, itu tulisannya beda-beda dan warnanya juga beda-beda. Nggak semua kerjaan itu kayak semuanya hijau gitu, nggak. Jadi pasti ini, dan tulisannya tuh masing-masing ada yang kalau untuk di asrama aku sendiri, nah ini khusus namanya tuh dormitory committee. Jadi ini untuk kerja di asrama aja, ada tulisannya kampus, terus komitinya untuk asrama. Warnanya itu ada pink sama ada hijau. Nah, kalau hijau ini untuk mahasiswa. Kalau misalnya ada yang pakai pink tapi dengan tulisan yang sama seperti ini, itu biasanya itu yang bukan pekerja tapi dia semacam volunteer gitu yang buat kerja di asrama. Tapi ada juga yang dia itu orange. Orange itu tapi berbeda-beda ya, maksudnya kalian tinggal lihat tulisannya dia tuh kerja apa kayak gitu. Biasanya kalau kayak kemarin itu kayak pekerja yang baikin asrama gitu, jadi mereka pakai vest. Kenapa perlu pakai vest? Karena itu nunjukin identitasnya kita, jadi nggak sembarangan. Contoh misalnya ada orang yang masuk dormitory putri gitu kan. Nah, asrama putri itu tidak boleh dimasukin oleh laki-laki. uh, Akan tetapi itu diperbolehkan ketika ada urusan sesuatu, misalnya kayak perbaikan atau misalnya ada yang pengecekan kamar segala macam. Nah, itu mereka diwajibkan pakai vest. Jadi ketika ada mahasiswa putri melihat ada laki-laki yang masuk ke asramanya mereka, mereka tahu oh ini pekerja. Bukan cuma laki-laki yang sembarangan masuk ke asrama. Nah, itu gunanya vest ini. Nah, aku di sini mau ceritain aku itu kerja di asrama di sini, National Dong Hataswe. Kerjaan aku itu sebenarnya mereka ada yang bilang itu adalah volunteer, tapi ada juga mereka yang bilang itu adalah part time. Tapi kalau aku sendiri, aku bilangnya itu adalah semacam volunteer sih. Tapi sebenarnya kita juga dibayar. Nah, sebelumnya aku pengen ngasih tahu advantagesnya tuh, benefitsnya apa aja sih kalau kita kerja di asrama. Aku punya beberapa catatan di sini. Yang pertama itu soal kamar ya. Nah, soal kamar di sini, contoh kayak kamar ini aku udah nempatin hampir 2 tahun. Karena aku dormitory committee, jadi kamar aku nggak pindah. Jadi aku dari semester 1, 2, 3, 4 sampai sekarang ini tetap di kamar ini. Jadi kayak kamar ini kayak rumah rent gitu, udah selama 2 tahun penempatannya. Itu manfaat pertamanya. Jadi kalau biasanya tiap musim itu mahasiswa itu, kalau yang biasa ya, kalau yang biasa itu mereka bakal pindah kamar. Jadi sistem di asrama itu kan ada fall sama spring. Terus ada liburan winter sama summer. Nah, kalau misalnya biasanya itu mereka itu apply-nya 1 tahun. Jadi fall, kayak aku fall sama spring. Nah, ketika mereka change nanti asrama untuk ke fall lagi, itu biasanya mereka beda kamarnya. Itu nggak bakal sama. Jadi yang sama itu ketika misalnya fall ke winter, liburannya winter itu jelas mereka bakal sama. Terus selanjutnya untuk penempatan 1 tahun sisanya itu spring itu mereka masih menempati kamar yang sama. Summer juga bakal menempati yang sama. Tapi ketika fall lagi, dia bakal pindah kamar. Jadi nggak bakal dapat kamar yang sama. Ngerti nggak sih ya? Semoga ngerti ya. Pokoknya karena kita ada 4 musim kan. Jadi pokoknya pendaftaran asrama itu selama 1 tahun. Jadi dua musim gitu. Musim fall sama spring. Kalau misalnya kalian datangnya di fall. Kalau misalnya kalian datangnya di spring, maka spring sama fall. Nah, setelah itu kalian sisanya bakal pindah asrama selama
beberapa semester ini. Kalau misalnya kalian untuk S2 4 semester kan. Tapi misalnya untuk liburan winter sama summer, kalian bakal dapat kamar yang sama karena nggak mungkin pindah kan. Tapi ada pengecualian juga untuk yang summer ini karena liburan itu 3 bulan untuk mahasiswa yang di sini. Mulai dari Juni, Juli, Agustus, September itu masuk kuliah, biasanya minggu kedua. Nah, karena biasanya yang stay di summer itu cuma anak internasional. Nah, kita untuk di NDHU sendiri kita ada 7 dormitory, ada 7 building gitu. Biasanya itu yang digunakan cuma Jaehyun sama Singyun, asrama dormitory 1 sama dormitory 5. Kenapa? Karena kebanyakan di sini yang ada mahasiswa internasionalnya. Kalau misalnya ada anak internasional yang misalnya dia stay di dormitory 4 atau dormitory 2 misalnya. Nah, ketika summer datang, liburan summer ini, mereka harus pindah ke dormitory 2 ini, yang dormitory 1 sama dormitory 5. Alasannya kenapa? Untuk penghematan listrik ya. Jadi karena nggak mungkin, karena satu listrik itu satu building itu mereka nyalain cuma misalnya buat 2 orang, itu nggak mungkin. Nah, biasanya kalau misal kapasitas mahasiswa internasional itu di bawah 10 orang, itu biasanya mereka harus diwajibin pindah. Tapi untuk kayak summer sendiri, karena penggunaan listrik itu bakal banyak banget karena kita penggunaan air conditioner yang di atas sana. Jadi biasanya mereka bakal dipindahin ke dom 1 sama dom 5. Jadi yang diaktifkan dormitorinya itu cuma di dom 2 ini aja. Semua dom yang sisanya ini, yang 5 dormitory ini bakal di shutdown, bakal di close itu. Nanti bakal dibuka lagi ketika new semester coming di fall, kayak gitu. Nah, setelah itu manfaat yang bisa kita dapat lagi ketika kita kerja di sebagai dormitory committee adalah kita bisa tahu semua update informasi di dorm. Jelas. Karena kantornya kita itu, jadi sebenarnya kita ada, ketika kalian masuk dormitory di NDHU sendiri, itu ada dormitory office, itu untuk dorm manager. Setelah itu yang kedua itu kita juga punya ruang sendiri sebenarnya. Tapi itu biasanya kita bilangnya storage. Nah, storage itu karena kan di asrama itu penggunaan setiap makanan yang kita masukin di kitchen itu kita harus penggunaan stiker. Kenapa stiker? Karena untuk mengidentifikasi siapa yang punya barang ini gitu. Karena biasanya di storage roomnya dorm committee itu isinya itu, sama satu kulkas gede, sama biasanya kayak misalnya kampus beli AC terbaru kayak gitu kan. Nah, taruhnya itu di dormitory committee. Jadi itu penuh sesak gitu. Tapi biasanya kalau kita ada kegiatan, kita ngumpulnya itu di dorm manager. Kenapa? Biasanya kita itu, jadi strukturnya itu kita punya shift, kepalanya dormitory committee itu, terus kita punya wakil, terus itu anggotanya. Nah, anggotanya itu terbagi atas kayak divisi bagian networking management, ada bagian apa gitu kan, pengurusan dokumen segala macam. Nah, kebetulan aku dari awal itu kerjanya sebagai networking management. Jadi aku yang ngurus bagian fun page-nya dormitory. Jadi setiap dormitory di sini itu kita punya fun page gitu loh di Facebook. Jadi kalau misalnya mau lihat informasi terbaru itu lihat aja di Facebooknya kita. Tapi di informasi ini sendiri terbagi atas dua bahasa Chinese sama bahasa Inggris. Nah, aku biasanya bagian bahasa Inggris. Jadi ketika ada informasi di Chinese, aku yang perlu translate-nya. Kenapa? Karena nggak cuma yang baca fanpage kita tuh nggak cuma mahasiswa lokal maksudnya, juga mahasiswa internasional. Oleh karena itu kita perlu dua bahasa. Tapi kadang ada beberapa informasi yang nggak perlu aku jelasin dalam bahasa Inggris. Jadi di satu postingan itu cuma ada bahasa Inggris aja kayak gitu. Nah, ketika kita jadi dorm committee itu, kita tahu semua peraturan asrama ketika ada perubahan. Contoh misalnya stiker. Nah, stiker ini dulu itu kita bisa kayak beneran stiker ya, jadi kayak gini, terus kita buka, itu bisa kita tempel di kotak makannya kita atau di tempat kuenya kita. Nah, itu bisa tahu ada ruang kamar, nama sama tanggal ketika kita naruh di kulkasnya itu. Tapi ketika ada perubahan, misalnya budget dari kampus, misalnya mereka nggak bisa bikin stiker, akhirnya mereka cuma bikin kayak color paper, tapi papernya ini nggak bisa di stick gitu loh, nggak bisa di stick di barang. Contoh kayak gini, ini nggak bisa di stick di sini kayak gitu kan. Nah, jadi akhirnya mereka harus pakai bawa apa ya, bawa buat ngelekatin buat ke barangnya mereka gitu. Nah, itu biasanya kita kasih tahu informasinya kayak gitu karena ada beberapa perubahan. Terus misalnya ada peraturan baru yang di dormitory kayak gitu, itu kita bisa tahu terlebih dahulu. Lalu mengenai
Kan kita di sini ada tugas komite itu, salah satunya juga yang bakal aku jelasin nanti itu fridge inspection. Nah, di fridge inspection ini kita ada pengecekan kulkas. Jadi informasi itu ada schedule-nya. Nah, di schedule-nya itu kita sebagai dormitory committee kita udah tahu terlebih dahulu. Jadi kita udah hafal sebenarnya tanggal-tanggal berapa yang kita harus pengecekan ini kan, pengecekan barang-barang yang ada di kulkas itu. Itu terus kalau misalnya ada kayak libur, terus ada kayak misalnya kayak ini kan sekarang covid kan ya, jadi kayak misal ada perubahan baru, misalnya ketika kita keluar itu kita harus scan, harus ini, harus itu. Nah, kita terlebih dahulu tuh udah tahu daripada mahasiswa yang ada di sini, karena yang merapatkan itu dan dikasih tahu dari Students Living Affairs itu adalah atasannya kita, itu adalah kita. Jadi kita udah tahu terlebih dahulu. Setelah itu tidak dicek kamarnya. Nah, maksudnya ini apa sih, kok jadi dormitory committee kok kamarnya nggak dicek? Nah, jadi gini, setiap akhir semester itu misalnya liburan winter gitu kan, winter sama summer, pokoknya itu kita wajib pengecekan kamar. Kenapa wajib dicek? Karena kan sebenarnya dormitory ini kita sewakan ibaratnya, jadi harus ada yang namanya check in sama check out. Jadi misalnya kalian mahasiswa baru datang ke asrama itu namanya check in. Jadi kalian ngasih informasinya kalian, kayak nama, habis itu ada di situ nomor kamarnya kalian, lalu informasi kayak nomor teleponnya pribadinya kalian. Setelah itu namanya check in. Nanti ketika akhir semester kita ada namanya check out. Jadi karena kita masa apply-nya itu kan 1 semester. Walaupun aku sebelumnya bilang 2 semester, tapi setiap per semester itu kita wajib check in dan check out. Nah, jadi check out itu biasanya sebelum jam 12, tergantung dari jamnya ya dan harinya gitu. Jadi kalian check out, kalian cuma ngasih kuncinya sama AC. Kalau misalnya kalian tetap di liburan itu, misalnya di liburan summer kalian masih stay di kamar yang sama. Jadi kalian cuma bersihin kamar ini. Pokoknya nggak ada sesuatu yang ada di lantai. Kalau di meja nggak apa-apa, pokoknya yang penting rapi, diorganize dengan baik kayak gitu. Nah, itu tugasnya komite adalah mengecek seluruh kamar yang ada di asrama di mana tempat mereka kerja. Nah, kebetulan aku kerja di dormitory 5. Jadi tugasnya aku adalah ketika check out, aku harus mengecek semua kamar yang ada di building ini. Bayangkan itu ada 4 floor, ada 4 lantai. Terus karena kita ada 8 orang untuk yang asrama putri, dormitory committee-nya. Total sebenarnya ada 16 orang. 16 orang, 8 di cowok, 8 di cewek. Jadi 4 orang ini kita dibagi lagi per 2 lantai. Misalnya aku dapat lantai 3 sama 4. Nah, lantai 3 sama 4 kita cek semua kamar yang ada di lantai 3 sama 4. Nah, ketika kita pengecekan, kita buka kamarnya mereka. Kenapa? Karena kita punya kuncinya. Kita punya kunci seluruh asrama yang ada ketika kita pengecekan itu kan. Nah, kita buka kamarnya, kita cek kamarnya mulai dari kayak lantainya, setelah itu windowsnya, maksudnya yang pintu menghadap ke balkon ini, karena kadang ada yang harusnya dikunci ketika kita check out, tapi kadang ada yang nggak dikunci. Nah, itu bakal kena penalti, denda gitu. Nah, denda itu tergantung dari tingkatnya sendiri masih. Kalau misalnya kayak window doang ya paling 100 NT, $100 gitu kan. Terus kalau misalnya lantai, kalau bener-bener kotor bisa 300 NT. Terus ada pengecekan kamar mandi sama wastafel kayak gitu. Karena kita pengennya mereka ini nggak cuma tinggal, tapi mereka juga merawat kamarnya gitu ya, layaknya kamar sendiri lah kayak gitu. Makanya kita mengadakan room inspection gitu setelah akhir semester. Ketika kita lihat kamarnya oke, bersih misalnya, oh ya udah kita tutup kembali. Tapi kalau misalnya mereka kayak pernah ada kejadian waktu itu, kita buka di lantai 1, orangnya tuh cuma 1 orang mahasiswanya tinggal di sana, tapi kotor ya minta ampun. Jadi kayak lantai ini itu kayak tanah gitu loh, jadi banyak kayak debu, tanah. Kayaknya di orang itu waktu itu pas kita masuk dia adalah atlet voli kayaknya. Nah, semua barang-barangnya itu di lantai semua, baju kotor itu di meja, terus di meja itu banyak kayak minuman Coca-Cola, habis itu kayak banyak kayak apa, sampah-sampah makanan, snack-snack gitulah pokoknya. Itu sampai kita oke, ini kena banyak nih kayak gitu kan. Terus belum lagi windowsnya, terus belum lagi wastafelnya, toiletnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita nemuin kayak gitu, kita bakal foto sebagai bukti.
kita bakal ngedenda, oh ini 100, oh ini 200, oh ini 300 gitu. Nah itu bakal kita input nanti di dorm manager room kayak gitu. Di sana nanti ada komputernya, di kantor itu bakal kita ketik, oh kamar ini anaknya ini, student ID-nya ini, dia kena penalti berapa, dan itu mereka harus bayar ketika mereka check in lagi. Setelah itu tapi ketika kita menemukan kamarnya dormitory committee, kita nggak ngecek. Kenapa? Karena kita yakin kita bersih kayak gitu kan. Maksudnya juga kita, ya ngapain kita ngecek kamar kita sendiri gitu kan. Dan kita juga yakin maksudnya orang-orang yang jadi dorm committee orangnya semuanya bersih-bersih gitu, jadi kita nggak perlu yang ngecek-ngecek. Tapi terkadang namanya kita mahasiswa ya, kadang kita tuh juga iseng gitu kan, kayak cek gitu. Jadi kadang kelas kita buka, terus anak yang dormitory committee yang satu itu lari, wah itu kamarku, tapi kita lihat bersih kayak gitu kan sebenarnya. Jadi kita udah tahu, karena dia juga dormitory committee, dia tahu peraturannya seperti apa, kita percaya kayak gitu. Jadi kamar nggak bakal dicek, tapi kalau yang bukan dormitory committee, kita bakal cek kamarnya. Setelah itu ada refund asrama. Nah refund asrama ini yang aku bilang, ada orang yang bilang kita itu volunteer, ada yang bilang kita itu kerja. Karena apa? Kita pas masuk asrama kita bayar. Nah total untuk asrama aku sendiri ini lumayan mahal, karena ini dorm baru hitungannya itu sekitar 10.500 kali ya, apa 10.200 gitu, sekitar 5 jutaan kalau dirupiahin itu. Jadi aku bayar waktu awal masuk gitu kan, tapi ketika end of semester uangnya itu bakal di refund sama student living affairs dari atasannya kita itu. Jadi mereka bakal transfer balik ke akun rekeningnya kita. Jadi uang kita bayar asrama itu dikembalikan gitu. Jadi kayak ibaratnya ya gratis lah sebagai dormitory committee gitu kalau kerja di asrama, karena kita nggak bayar. Tapi untuk electricity pastilah nggak gratis-gratis semuanya gitu ya. Jadi yang gratis itu cuma kamar aja, sama bisa tempat di sini lama gitu kan, nggak pindah. Terus bayarannya nanti bakal dikembaliin gitu. Tapi kalau untuk electricity, karena itu penggunaan pribadi ya gitu kan, jadi kalian tetap bayar. Misalnya untuk bulan kemarin aku habisnya 188 gitu kan. Nah 188 NT dolar itu sekitar itu berapa sih, 8 ya sekitar itulah ya. Pokoknya kalian nanti disuruh bayar pribadi. Tapi biasanya kan karena kita ada depositnya tuh 2000 itu biasa digunain buat pembayaran listrik. Setelah itu makan gratis untuk setiap event. Oke, jadi gini, kita itu ada beberapa event. Misalkan kita ada dormitory meeting, misal untuk penjelasan setiap awal semester sama akhir semester untuk di asrama. Nah ini kita biasanya dapat makan. Terus misalnya kita ada jaga storage gitu, kita bisa dapat makan juga pagi, siang, malam gitu kan, selama 3 hari ininya gitu sih. Sambil jaga gitu kan, sambil kerja gitu, sambil ada yang dikasih makan, ya lumayan lah ya. Bisa kayak kurang gitu. Biasanya makan bisa 200 NT sehari, terus kita nggak perlu bayar makan untuk 3 hari gitu kan, nggak bisa, maksudnya udah dapat makan gratis. Setelah itu souvenir untuk dormitory meeting. Nah sebenarnya kita itu di asrama selalu mengadakan dormitory meeting. Nah dormitory meeting ini biasanya kita bakal ngasih a gift. Nah giftnya itu biasanya dari kampus budgetnya, tapi kemarin itu nggak tahu kenapa budgetnya dari student living affairs. Nah souvenir ini biasanya kita gunakan sesuai sama kebutuhan mahasiswa. Jadi kita nyarinya itu, bookingnya itu beli tergantung mahasiswa perlunya apa. Contoh misalnya musim winter closing gitu kan, dari fall semester besok closingnya itu di Desember, karena Januari itu udah selesai gitu kan. Karena itu musim dingin, jadi biasanya kita perlu itu hand warmer. Jadi kita beliin banyak buat mahasiswa, terus ketika mereka hadir di dormitory meeting itu mendengarkan penjelasan mengenai peraturan asrama, regulation segala macam. Terus setelah in the end of the event kita bakal ngasih mereka ini loh gitu kan, sebagai terima kasih udah hadir kayak gitu. Seperti itu. Nah itu mengenai benefitnya ya. Benefitnya tadi ada 6 benefit itu. Setelah itu kerja. Nah kita kan gak dapet enak-enak doang ini, tapi juga ada kerjanya. Nah kerjanya apa sih sebagai dormitory
committee kayak gitu. Nah, pertama itu kita wajib patrol seminggu sekali. Patrol ini apa sih? Jadi kita keluar dari kamar kita, terus kita harus pakai vest ini. Setelah itu kita harus keliling asrama. Keliling asrama itu semuanya. Mulai dari cek dapur, habis itu kita cek fasilitas water fountain itu dia kan ada air dingin, ada air biasa sama air panas. Nah, apakah itu working apa enggak, kita harus ngecek itu. Lampu itu misal ada yang mati, kita harus laporin ke dormitory manager gitu kan. Setelah itu ada kayak misalnya di kitchen itu, misalnya mereka ada yang masak tapi nggak dibersihin, nah itu kita report. Terus kalau misalnya ada yang parah banget sampai kayak benar-benar kotor, terus barang-barangnya di sana, terus sering buang sampah, kita bisa lihat dari CCTV di dapur itu ada 2, bahkan ada 3. Nah, dari CCTV itu kita tahu siapa mahasiswa yang buat kotor dapur. Nah, itu bisa kita melakukan hukuman kayak gitu. Jadi mereka melakukan kegiatan kayak service community gitu sebagai pertanggungjawaban dari tingkahnya mereka. Misalnya mereka mengotori dapur. Nah, setelah itu cek laundry room juga, karena laundry room itu ada 3 mesin cuci, lalu ada 1 pengering yang mesin yang bisa langsung kering. Setelah itu ada 1 mesin cuci yang biasa yang bisa kering juga, tapi itu nggak kering-kering banget gitu kan. Setelah itu ada tempat gantungan baju sama tempat gede buat cuci sepatu, buat nyuci baju juga bisa sih sebenarnya. Nah, kenapa itu perlu dicek? Jadi kita perlu cek apakah mesinnya rusak, apakah itu working apa enggak. Karena di mesinnya itu ada 2 pilihan. Itu ada koin, sama yang satunya itu bisa pakai Students ID. Students ID kayak gini kan. Kadang yang di mesin buat Students ID itu nggak working. Jadi kadang ada mahasiswa yang nulis ini rusak mesinnya. Jadi kita cek lagi apakah rusak apa enggak. Kalau misalnya rusak, ya udah kita nanti tulis di reportnya. Nanti kita ada 1 buku gitu buat nulis hari apa, tanggal berapa, terus pengecekannya seperti apa aja masalah yang ditemuin kayak gitu. Atau misalnya dari mesin cucinya koin, kan itu bisa koin sama kartu. Kalau misalnya di koin itu nggak bisa, rusak gitu, atau misalnya bunyinya terlalu nyaring, atau ada air yang leak gitu, ada yang keluar bocor gitu, nah biasanya kita cek itu di lantai kok tiba-tiba banjir di bawah, artinya mesin cucinya. Jadi kita report gitu kan. Nah, itu setiap 2 minggu sekali kita juga melakukan fridge inspection. Kenapa? Ini fungsinya buat nggak ada yang rotten food gitu loh di fridge gitu. Jadi kita harus, karena kita itu ada stiker gitu loh. Nah, di stiker ini ada nama kamar sama ini. Nah, tiap per 2 minggu itu diganti warnanya. Ada yang kayak warna biru, ada yang warna pink, ada warna orange, ada warna putih kayak gitu. Nah, di situ kita tahu, jadi misalnya minggu ini kita penggunaannya adalah putih gitu kan. Nah, pas kita ngecek kulkasnya, banyak tuh barang-barang anak-anak gitu kan. Kadang mereka itu lupa kalau mereka tuh punya makanan gitu kan. Nah, kita buka kulkasnya, kita cari mana stiker yang sesuai dengan peraturan untuk minggu ini. Terus misalkan putih nih, terus tiba-tiba masih ada yang pink gitu kan stikernya, itu kita buang. Jadi tapi kita buang itu nggak buang langsung. Jadi kita kumpulin dulu, setelah itu kita foto sebagai bukti. Setelah kita foto sebagai bukti, baru kita buang. Nah, buangnya itu juga kita ada tiga jenis sampah. Sampah makanan, recycle, sama general. Nah, itu tergantung jadi sampah yang kita ambil dari yang dari kulkasnya itu jenisnya apa, lalu kita pisahin masing-masing. Setelah dicek semuanya, terus kita juga bersihin dalam kulkasnya apa, terus diaturin gitu kan, disusun, diorganize dengan baik kayak gitu. Nah, itu bakal kita lakukan sebulan tiap per 2 minggu kayak gitu. Terus ada dormitory meeting awal dan akhir semester. Nah, ini yang aku jelasin sebelumnya. Dormitory awal itu menjelaskan mengenai peraturan soal penggunaan kamar, penggunaan asrama, penggunaan dapur kayak gitu kan. Nah, kadang ada yang mereka penasaran listrik di asrama ini seberapa kayak gitu. Terus ada juga kalau misalnya kita boleh bawa hewan peliharaan apa enggak kayak gitu. Nah, itu semuanya dijelasin di dormitory awal. Nah, kalau untuk yang akhir itu hampir closing, biasanya menjelaskan mengenai untuk masuk ke liburan. Misalnya di dormitory meeting awal akhir ini, misalnya dia akhirnya di Januari, itu artinya liburan winter, maka kita akan menjelaskan mengenai penggunaan asrama selama winter. Kalau misalnya selama misalnya di akhir ini sekarang sebenarnya
akhir Juni nanti kita bakal start buat summer. Nah, di summer ini kita juga bakal nulisin gimana informasi cara pendaftaran kayak summer application untuk dormitory. Kita jelasin juga peraturannya seperti apa, terus apa yang bisa kita lakukan, do and don'ts-nya gimana, kayak gitu kan. Setelah itu kita ada closing dormitory. Nah, ini berbeda dengan dormitory meeting. Closing dormitory ini misalnya tanggal 21 untuk yang semester ini. Nah, di 21 Juni ini kita bakal closing. Jadi mahasiswa itu wajib keluar, biasanya jam 10-an mereka udah keluar, karena pokoknya jam 12 dormitory committee bakal room inspection kan, bakal ngecek kamarnya mereka. Jadi jam 10 itu mereka udah balikin AC sama balikin kunci. Terus nanti itu mereka check-in dan mereka harus kayak tanda tangan gitu, dan kita bakal balikin kuncinya, itu ada tempat kunci gede gitu, terus kita bakal ini. Setelah itu kita bakal room inspection gitu. Nah, di room ini kayak aku jelasin sebelumnya, kita bakal ke kamar, semua kamar bakal kita cek apa-apa yang bagus, apa-apa yang rusak, terus apa-apa yang nggak sesuai sama peraturan, maka kita ini. Satu, kita kembali. Setelah itu kita penulisan kayak di kamar mana, namanya siapa yang melakukan pelanggaran, kita bakal denda. Setelah itu nanti jam 5 sore kita ada check-in lagi untuk masuk. Jadi selama waktu dari misalnya jam 10 nih keluar sampai jam 5. Nah itu bisa bebas mau ke library, bisa jalan ke Hualien gitu kan, bisa kemana-mana kayak gitu. Nah, jam 5 ini adalah waktu pembukaan asrama. Nah, waktu pembukaan asrama ini mereka bakal ngasih tahu, jadi mereka bakal ngasih HP-nya mereka ke kita gitu, bahwa mereka itu sudah membayar asrama. Setelah itu kamarnya dapatnya nomor berapa, lantai berapa, kayak gitu. Nah, kita bakal ngasih kuncinya, kunci sama remote AC. Tapi ketika ada yang kena denda, mereka harus bayar dendanya dulu, baru mereka bisa masuk kamar kayak gitu. Dan itu biasanya sampai malam gitu. Itu untuk check in yang semesternya baru gitu. Setelah itu kita ada storage picket. Nah, storage picket ini biasanya dilakukan pada saat summer. Kalau winter itu nggak dilakuin, karena kenapa? Untuk mahasiswa lokal sama internasional kadang mereka tuh masih di sini, liburnya itu cuma 1 bulan aja. Kalau untuk summer ini kita nyediain 2 room. Jadi di dormitory kita ada namanya social room, ada untuk asrama putra sama asrama putri kayak gitu. Karena di social room itu kita bakal, itu biasanya ada sofa, TV gitu kan, buat anak-anak meeting lah, rapat, makan, ngobrol gitu kan di situ. Biasanya kita bakal close itu, lalu kita jadiin storage room. Nah, storage room itu kita bakal ngasih palet gitu. Palet itu ada pokoknya lumayan tinggi gitu, buat naruh koper, boxes buat anak-anak asrama. Jadi kita bakal labelin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Setelah itu mereka bakal, misalnya anak internasional masih stay di sini, itu nggak perlu naruh storage-nya mereka karena bakal di kamar. Tapi kalau misal buat anak lokal yang mereka yang pulang gitu, dan mereka bakal stay di dormitory yang sama, misalnya di dorm 5 lagi, mereka bakal ngasih mini items kayak gitu yang di storage. Nah, itu juga ada batasan. Biasanya untuk mahasiswa lokal itu ada 6 boxes. Boxnya itu nggak dibatasi, maksudnya kalian boleh yang gede banget, misalnya box kayak buat TV gitu kan, atau misalnya box buat kulkas. Terus yang penting hitungannya itu 1 gitu. Terus misalnya koper tuh ada 2 gitu. Terus boxes yang gede 1, yang karton. Terus ada boxes dari kayak plastik gitu kan. Nah, itu boleh. Pokoknya selama itemnya itu jumlahnya 6. Nah, itu kita bakal piket di sana. Setelah itu buat kayak ngasih tahu, oh kamu bisa taruh misalnya di B kayak gitu kan, di palet B. Ya udah, mereka bakal nyusun sendiri. Tapi biasanya kita nggak bantu. Jadi kita cuma nulis, oh namanya siapa, nomor teleponnya berapa, lokasi penempatan itemnya itu misalnya di B. Itemnya itu ada 6, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Nah, mereka bakal naruh sendiri kayak gitu kan itemnya. Nah, untuk untuk peletakan itemnya sendiri, do not worry. Jadi kita itu ada peminjaman buat troli gitu, buat misalnya mereka mau nurunin barangnya mereka. Jadi mereka bisa pinjam di dorm manager gitu dengan student ID sama uang 1.000 untuk deposit. 1.000-nya ini sebenarnya kita buat percaya aja, nanti ketika mereka pinjam mereka kasih kita 1.000 sama students ID. Tapi biasanya mereka nggak pakai students ID ya, bisa SIM, bisa pokoknya identifikasi card lah kayak gitu, karena kan biasanya kalau student ID buat masuk asrama lagi gitu.
mereka bawa barangnya turun, misal dari lantai 4 turun ke storage room itu kan di lantai 1. Setelah mereka taruh barangnya, mereka bakal kembaliin lagi. Nah, uangnya itu bakal dikembalikan sama kartunya mereka, cuma buat deposit doang. Tapi kalau untuk yang international students, biasanya ada 8 item lebih. Kenapa? Karena kita international students itu nggak pulang ke negaranya kita, jadi mereka ngasih yang item yang lebih gitu daripada mahasiswa lokal. Seperti itu. Jadi, I think itu ya, sekian untuk yang mengenai bekerja sebagai dormitory committee. Manfaatnya itu sudah saya jelasin sebelumnya, lalu kerjanya apa. Jadi sebenarnya kalau misalnya dormitory committee ini nggak terlalu yang memikirkan kayak oh aku kerja, oh minggu ini aku kerja, oh minggu ini aku kerja, oh nanti aku ada piket, oh aku ada meeting, oh aku ada ini. Oh kita juga ada meeting per bulan, aku lupa mention di situ untuk kerjanya. Nah meeting monthly meeting ini cuma untuk kayak ya pokoknya bulan ini kita mau ngapain gitu kan. Kalau misalnya nggak ada ngapa-ngapain ya udah cuma ngobrolin apa gitu kan, kayak misalnya ada kesusahan nggak, ada kesulitan nggak. Tapi kalau misalnya mendekatin event-event gede kayak misalnya dormitory meeting ya kita ngomongnya serius banget gitu. Kalau bisanya kita ketemu, tapi biasa kalau nggak bisa kita biasanya online kayak gitu. Nah biasanya kita wajib pakai face ini juga karena bakal difoto sebagai bukti. Nah itu bakal di report gitu dari sama anggotanya kita karena ada bagian dokumentasi kan. Nah kita juga ada report sebenarnya online dari Students Living Affairs. Jadi mereka bakal ngeevaluasi tindakan apa yang kita lakukan selama kita kerja selama 1 bulan. Itu isinya cuma mengomentari kayak evaluasi timnya kita sendiri. Contoh aku kerjanya di Asrama Putri. Di Asrama Putri ada 8 orang. Nah aku bakal mengevaluasi mereka satu-satu kerjanya seperti apa. Setelah itu aku juga bakal mengevaluasi diriku. Jadi nilainya itu ada sampai 100. Ada A, B, C, D, E, F. Biasanya aku ngasihnya A+. Jadi di situ A+ itu tanpa reason, harus pakai reason ya. Jadi kayak A+ misalnya Hesti aku kasih A+ karena apa? Aku state di situ bahwa aku tuh pekerja keras, aku selalu meeting itu datangnya tepat waktu, kegiatan apa yang aku lakukan selalu entusias kayak gitu kan. Aku selalu disiplin kayak gitu. Aku nggak ada melakukan pelanggaran apalah itu, makanya aku deserve buat dapat E kayak gitu. Nah itu setelah itu ada laporan per weekly. Ini yang dimaksud adalah wiki patrol. Misalnya dalam seminggu kalian menemukan apa kayak gitu. Itu kita bisa writing di situ sepenuhnya kayak gitu kan, kayak protes apa kalau misalnya kayak aku ada ketemu misalnya beberapa mahasiswa yang naruh sampah di depan kamarnya, padahal itu nggak boleh kan. Sampah itu walaupun mereka bilang oh besok aku bakal buang ke truk sampah, tapi kan harusnya di kamar aja, tapi mereka kadang tuh malah sama baunya, jadi mereka taruh itu. Dan misalnya aku nemuin berapa kali itu dalam sebulan, aku bisa report itu. Yang residen di sini itu nakal gitu kan, kayak udah dibilangin berapa kali tapi tetap aja kayak gitu. Setelah itu kalian juga bisa ngirim misalnya ada concern apa gitu kan, masalah apa misalnya. Jadi kalian bisa ngirim ke atasannya kalian. Jadi atasannya kita tuh kan ada kayak administrator, ada dormitory manager, ada students living affairs, terus ada atasannya lagi. Kalian tuh bisa kirim kayak personalsnya gitu loh, personal message gitu. Tapi aku biasanya sih enggak. Aku cuma ngetik biasanya thank you for your all hard work kayak gitu. Okay, I think that's it. So thank you. Kalau kalian mau cari part time yang lain di Taiwan, boleh nanti aku share lagi ya. Oke, bye bye.